Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beni Fajri dengan NIM 22043003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hukum bisnis dan pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, memilih emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Sekilas pasar modal di Indonesia. Pada umumnya, sistem perdagangan di pasar modal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sistem dealer dan sistem pialang. Dalam sistem dealer, bursa efek merupakan tempat bertemunya para dealer. Dealer adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual dan membeli efek. Sedangkan dalam sistem pialang, pesanan investor didaftarkan pada lantai bursa. Pialang adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat menerima pesanan jual atau beli dari investor. Oleh karena itu, bursa akan mengatur pesanan order tersebut melalui sistem lelang secara terus-menerus. Di Indonesia terdapat bursa efek yang menganut sistem pialang di mana transaksi dilakukan pendaftaran pesanan melalui sistem komputer. Ada dua bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berkaitan dengan itu, dikemukakan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta menganut sistem pialang. Selanjutnya, Bursa Efek Jakarta memiliki 4 macam indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham gabungan adalah indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di bursa sebagai komponen perhitungan Indonesia. Yang kedua, indeks LG45 adalah indeks harga saham yang dikemukakan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Yang ketiga, indeks sektoral merupakan indeks harga saham yang dikemukakan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Yang keempat, indeks individu adalah indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasar. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana menambah modal bagi usaha. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Proses geopublik. Geopublik sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi bursa publik atau terbuka. Proses yang harus dilakukan perusahaan untuk geopublik. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses geopublik. Yang kedua, tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahap utama karena pada waktu ini emiten penawaran saham kepada masyarakat. Investor dapat memilih saham tersebut melalui agen pendanaan atau IPO. Yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor dengan emiten dan perusahaan publik melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan pasar modal menerapkan prinsip syariah mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaan. Bapepam LK selaku regulator pasar modal Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. 1. Peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Kedua, peraturan nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor
9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Dengan terminologi penanaman hukum pasar modal lebih ditujukan kepada penanaman modal tidak langsung, sementara hukum penanaman modal lebih mengarah kepada aspek penanaman modal yang sifatnya langsung. Sehingga kedua memang jelas memiliki perbedaan. Letak perbedaan di antara keduanya terletak pada tujuan investasi. Hukum pasar modal tujuan investasi adalah jangka pendek, sementara hukum penanaman modal tujuannya investasi lebih menekankan kepada investasi jangka panjang. Kesimpulan, secara etimologi, pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu pasar dan modal. Untuk kata pasar digunakan beberapa istilah seperti bursa, exchange, market dalam bahasa Inggris, sedangkan untuk kata modal digunakan istilah seperti efek, securities, dan stock dalam bahasa Inggris. Istilah pasar modal digunakan Indonesia adalah bursa efek. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.